Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfarisi dengan NIM 2280 2244 Di sini saya akan menjelaskan terkait arsip dan kearsipan yang diampu oleh Dr. Sudirman SPD MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM. Yang pertama ada pengertian arsip. Arsip adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis untuk digunakan sebagai referensi atau bukti kegiatan suatu organisasi. Arsip dapat berupa dokumen tertulis, rekaman elektronik, atau bentuk lainnya yang dianggap penting untuk disimpan. Lalu ada 5 poin yang perlu diperhatikan di pengertian arsip, yaitu yang pertama ada dokumen. Arsip dapat terdiri dari berbagai jenis dokumen, baik dalam bentuk fisik maupun digital, seperti surat, laporan, catatan, foto, video, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada penyimpanan dan pengorganisasian. Dokumen-dokumen dalam arsip disimpan secara teratur dan diatur sesuai dengan sistem tertentu untuk memastikan aksesibilitas dan keamanan. Lalu yang ketiga ada nilai. Arsip dapat memiliki nilai yang berbeda, termasuk nilai historis, administratif, hukum, atau budaya. Nilai ini mempengaruhi bagaimana arsip tersebut dikelola dan dipelihara. Lalu yang keempat ada penggunaan. Arsip dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk referensi historis, dukungan dalam pengambilan keputusan, pemenuhan persyaratan hukum, dan penelitian. Lalu yang kelima ada pemeliharaan. Pemeliharaan arsip melibatkan berbagai kegiatan seperti pemantauan kondisi, fisik dokumen, pengawetan, dan digitalisasi untuk memastikan kelangsungan dan aksesibilitas informasi di masa depan. Lalu ke poin selanjutnya ada fungsi arsip. Fungsi arsip ada 3, yaitu ada memori organisasi, bukti hukum, sumber informasi. Kita ke memori organisasi terlebih dahulu, yang berfungsi sebagai menyimpan catatan dan jejak aktivitas yang dapat digunakan sebagai referensi di masa depan. Lalu ada bukti hukum. Arsip dapat berfungsi sebagai bukti hukum dan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh organisasi. Lalu ada sumber informasi. Arsip menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan strategis organisasi. Lalu ada tujuan arsip. Ada 4. Yang pertama ada menyimpan catatan. Arsip bertujuan untuk menyimpan catatan dan dokumentasi penting suatu organisasi. Lalu, yang kedua ada menjamin akuntabilitas. Arsip memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan organisasi. Lalu yang ketiga ada meningkatkan efisiensi. Pengelolaan arsip yang baik dapat meningkatkan efisiensi proses kerja organisasi. Dan yang keempat ada arsip berperan dalam melestarikan memori dan sejarah organisasi untuk generasi mendatang. Lalu ada kita ke poin selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis arsip yang telah saya share di PowerPoint ini. Ada 2 jenis arsip. Yang pertama ada arsip dinamis dan yang kedua ada arsip statis. Kita ke arsip dinamis dulu. Apa sih arsip dinamis? Yaitu adalah arsip yang mengalami pembaruan dan perubahan karena masih aktif dalam penggunaan sehari-hari. Dan arsip-arsip yang masuk ke arsip dinamis bisa dilihat di situ ada 8 macam, yaitu yang pertama ada arsip administratif, yang kedua ada arsip proyek, dan yang ketiga ada arsip keuangan, dan yang keempat ada arsip personalia, dan yang kelima ada arsip penjualan dan pembelian, yang keenam ada arsip teknis, dan yang ketujuh ada arsip layanan pelanggan, dan yang kedelapan ada arsip legal. Lalu di arsip statis, apa sih arsip statis itu? Yang dimaksud dari arsip statis adalah arsip yang tidak memerlukan pembaruan dan perubahan secara rutin. Yang masuk dari arsip statis itu ada 8 arsip. Yang pertama ada arsip historis, lalu ada arsip ilmiah, ada arsip kultural, yang keempat ada arsip perusahaan, lalu ada arsip pribadi, ada arsip medis, lalu arsip pemerintah, dan yang terakhir ada arsip digital. Dan di poin selanjutnya ada siklus hidup arsip.
Yang pertama ada penciptaan. Arsip diciptakan pada saat kegiatan atau transaksi organisasi terjadi. Lalu yang kedua ada arsip disimpan, ada penyimpanan. Yang dimaksud dari penyimpanan yaitu arsip disimpan secara teratur dan sistematis agar mudah ditemukan kembali. Yang ketiga ada pemanfaatan. Arsip digunakan sebagai referensi dan bukti dalam kegiatan organisasi. Lalu yang keempat ada arsip yang sudah tidak digunakan secara rutin akan disusutkan atau dimusnahkan. Bisa juga dengan dibakar. Lalu ada pengelolaan arsip. Ada empat. Yang pertama ada penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyusutan. Yang penerimaan yaitu arsip diterima dan disimpan dengan sistem tertentu. Bisa disimpan secara manual atau menggunakan filing cabinet atau secara digital. Dan yang kedua ada penyimpanan. Arsip disimpan secara sistematis berdasarkan jenis-jenis dan sifat arsip. Seperti tadi bisa disimpan di file-file yang sudah disediakan ya. Bisa disimpan di beberapa file lah agar mudah ditemukan dan sesuai sifat arsip. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan. Arsip dipelihara agar tetap utuh, aman, dan dapat digunakan kembali. Lalu yang keempat ada penyusutan. Arsip yang sudah tidak bernilai guna akan dimusnahkan atau dipindahkan. Jadinya, semisal ada arsip yang sudah tidak bisa digunakan atau sudah tidak bernilai guna, alangkah baiknya bisa dipindahkan ke gudang atau bisa dimusnahkan dengan cara dibakar atau dibuang ke tempat sampah. Itu juga bisa. Lalu ada peranan arsip dalam organisasi. Ada 4. Yang pertama ada sumber informasi. Arsip menyediakan informasi penting untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu ada bukti hukum. Arsip dapat berfungsi sebagai bukti hukum dan pertanggungjawaban organisasi. Lalu yang ketiga ada pendukung kinerja. Arsip membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Lalu yang keempat ada memori organisasi. Arsip menjadi memori organisasi yang dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Lalu di poin yang terakhir yaitu ada tantangan pengelolaan arsip. Tantangan yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Tantangannya, perpindahan arsip ke format digital membutuhkan kemampuan dan infrastruktur terbaru. Nah, di perkembangan teknologi itu tersendiri, kita harus membutuhkan kemampuan untuk terkait di teknologi ya. Di bidang teknologi, soalnya kita harus menggunakan teknologi untuk menyimpan atau membuat arsip itu tersendiri. Lalu ada volume arsip, tantangannya yaitu semakin banyaknya dokumen yang tercipta seiring dengan pertumbuhan organisasi. Lalu ada keterbatasan sumber daya, kendala anggaran, ruang penyimpanan, dan tenaga ahli menjadi tantangan tersendiri. Lalu yang terakhir ada kesadaran pengguna, pemahaman akan pentingnya arsip yang masih rendah di sebagian organisasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi ruang lingkup arsip. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.